kemudian bersemangat untuk datang ke sekolah. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar tentang pendidikan agama Katolik. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Jones Marubu, Ayu Ceris, Bill Mansa, Bruno, Celino, Delon, Dimas, Bestika. Ternyata semua anak ibu hadir ya, bagus kan? Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, kita mengawali dengan bernyanyi dan berdoa. Yang mimpin doa nanti si Markus. Ya, sekarang kita bernyanyi bersama-sama ya. Berdiri semua nak. Ya Tuhan, Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Ajarilah kami untuk melawan setiap godaan dan selalu taat pada permintaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk Alfons. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti berjuang melawan godaan. Bersama-sama kita sebutkan. Beriman berarti berjuang melawan godaan. Ya, berjuang melawan godaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada tema ini yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan sikap melawan godaan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani kitab suci Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 sehingga mampu melawan godaan seperti berbohong, malas, dan sebagainya melalui hidup dosa ya, melalui doa. Nah, sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali pengalaman anak-anak kami tentang bagaimana melawan godaan. Yang pertama, apakah anak-anak ibu pernah mengalami godaan? Ya, tentu semua kita umat yang beriman pernah mengalami godaan. Nah, sekarang ibu tanya, siapa yang berani mengungkapkan? Coba sebutkan cobaan apa yang pernah kamu alami. Sekarang dulu di bangku sebelah sini. Alfons, cobaan apa yang pernah kamu alami, Alfons? Berdiri. Diajak teman tidak datang ke gereja. Diajak teman
tidak datang ke gereja. Apalagi Alfons, ada lagi yang lain? Diajak teman bermain saat sedang belajar. Diajak teman untuk bermain saat sedang belajar. Terima kasih Alfons. Tepuk tangan untuk Alfons. Oke, nah sekarang di kelompok sebelah sini. Coba dulu Markus, sebutkan apa cobaan yang pernah kamu alami. Diajak teman mencuri uang milik tetangga. Diajak teman mencuri buah milik tetangga. Ya, benar itu? Benar. Mencuri? Ya, salah. Apa lagi ya, Markus? Saya merebut mainan adik. Ya, kata si Markus, dia merebut mainan adik. Ya, benar itu? Terima kasih Markus, tepuk tangan untuk Markus. Nah, sekarang di kelompok sebelah sini. Coba si Ayu. Ayu, berdiri Ayu. Cobaan apa yang pernah kamu alami Ayu? Malas membantu orang tua kata si Ayu, karena diajak temannya untuk bermain. Ada lagi yang lain Ayu? Cobaan yang pernah kamu alami? Kata si Ayu, dia mencuri mainan adik. Nah, terima kasih untuk Ayu. Tepuk tangan untuk Ayu. Nah, apa ya? Anak-anak ibu berani mengungkapkan pengalaman-pengalamannya ketika melawan godaan atau mengikuti godaan, ya. Nah, semua apa yang sudah diungkapkan oleh teman-temanmu tadi itu semua adalah perbuatan yang tidak baik, tidak boleh diikuti. Ya. Nah, sekarang ibu akan memutarkan satu video tentang kisah Yesus ketika dicobai iblis. Nah, dari video ini nanti ibu akan memberikan tugas kelompok. Kamu akan kerjakan. Setelah selesai mengerjakannya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Bisa begitu? Bisa. Maka sekarang ibu akan putarkan videonya ya. Simak dengan baik. Roh Kudus memimpin Yesus kepada guru. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup, katanya. Hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke hubungan bait suci.
Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Semua ini bisa menjadi milikmu, kata iblis, asalkan engkau sujud dan menyembahku. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Saat Yesus berkata demikian, seketika itu juga iblis meninggalkan Dia. Lalu datanglah para malaikat dan melayani Yesus. Yesus telah dicobai, tetapi Dia tidak berdosa. Satu kali pun tidak. Ya, demikian video yang sudah kamu tonton. Nah, dari video ini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti mengerjakan soal yang sudah Ibu buat, sudah Ibu siapkan. Nanti Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok. Kemudian setelah selesai mengerjakannya akan dipresentasikan di depan kelas atau bersama dengan teman-teman. Soal yang pertama, apa saja godaan yang dihadapi Yesus? Kedua, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Ketiga, mengapa Yesus digoda si iblis? Keempat, apa makna yang bisa dicontoh atau ditiru dari teladan Yesus ketika dicobai di padang gurun? Dan yang terakhir, bagaimana contoh sikap dalam melawan godaan? Itu soal-soalnya ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompoknya. Kelompok yang pertama, kelompok yang pertama di sini ya. Willen, Aljones, Vincent, Ayu, Bilmas, dan Bruno. Kelompok 1. Kelompok 2, Alphonse, Celino, Delon, Dimas, Vestika, Juwita, dan Leader. Dan kelompok yang ketiga, Markus, Margareta, Nagas, Meli, Willen, Young, dan Irene, dan Bri Gloria. Itu kelompok-kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas untuk tugas kelompok. Kelompok 1, tulis nama kelompoknya di situ ya. Kelompok 2, kelompok 3 ya.
jawaban dari kelompok. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Tidak putus asa dan terus berjuang untuk melewati semua godaan yang diberikan isi iblis kepadanya. Nomor 2-nya? Oh, nomor 3-nya? Mengapa Yesus digoda isi iblis? Untuk membuktikan hamba Yesus adalah anak Allah. Oh iya, kata si Milen, mengapa Yesus digoda si iblis? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jawaban nomor 4, Milen. Apa makna yang bisa dicontoh ditiru dari teladan Yesus dicobai di padang gurun? Sikap Yesus dalam menghadapi godaan-godaan yang ditawarkan iblis kepadanya. Iya, kata kelompok 1, makna yang bisa dicontoh dari sikap Yesus ketika dicobai di padang gurun adalah sikap Yesus dalam menghadapi godaan yang ditawarkan si iblis. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa ketua kelompoknya? Si Alphonse. Silakan berdiri, Alphonse. Ya, apa jawaban nomor 1, Alphonse, di kelompokmu? Apa saja godaan yang dihadapi Yesus? Iblis menyuruh Yesus untuk merubah batu menjadi roti. Iblis menyuruh Yesus melompat dari atas bait Allah. Iblis menawarkan kepada Yesus kerajaan dunia. Nomor 2, Alphonse, apa jawabannya? Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Tidak putus asa dan terus berjuang untuk melewati semua godaan yang diberikan si iblis kepadanya. 3. Mengapa Yesus digoda si iblis? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya, itulah jawaban kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, Alphonse. Sekarang kelompok 3, silakan menjawab soal nomor 4 dan 5. Apa makna yang bisa dicontoh ditiru dari teladan Yesus dicoba di padang gurun? Sikap Yesus dalam menghadapi godaan-godaan yang ditawari iblis kepadanya. Bagaimana contoh sikap dalam melawan godaan? Berdoa, membaca kitab suci, ingatkan diri mengapa godaan tidak baik, pikirkan sesuatu yang nantinya akan membuat kita sulit, bergaul dalam komunitas yang baik. Ya, jawaban kelompok 3 mengatakan makna yang bisa dicontoh dari teladan Yesus dicoba di padang gurun, yaitu sikap Yesus dalam melawan godaan. Kemudian kata kelompok 3 lagi, contoh sikap dalam melawan godaan melalui doa, melalui membaca kitab suci, kemudian bergaul dalam komunitas yang baik. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, bagus sekali ya, semua kelompok sudah bekerja dengan baik untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan duduk kembali, Markus. Nah, anak-anak ibu, setelah kita mempresentasikan hasil kelompok yang sudah kamu kerjakan, maka sekarang kita bersama-sama menyimpulkan dari apa yang sudah kamu kerjakan tadi. Yang pertama, iblis menggoda bukan hanya Yesus, tetapi iblis juga menggoda setiap orang yang beriman. Yang kedua, bisikan iblis selalu membujuk kita
karena ia penuh dengan Roh Kudus. Kemudian Yesus menolong setiap orang yang berjuang melawan iblis. Jadi Tuhan Yesus selalu menolong kita supaya kita mampu melawan setiap godaan dan membimbing kita supaya kita mampu melakukan yang baik. Nah, yang keenam, mintalah pertolongan Yesus agar mampu melawan atau mengalahkan iblis. Gitu ya, kesimpulan dari diskusi kelompok kita tadi. Nah, sebelum ibu memberikan tugas kepada anak-anak semua, terlebih dahulu ibu akan memutarkan sebuah video tentang mengendalikan diri, supaya nanti kamu bisa menjawab soal-soal LKPD. Mari kita saksikan bersama ya. Aduh, lama banget mobilnya datang. Padahal udah nyambung di nanti kalau gimana ya? Ngapain jam gereja? Kita di sini aja, kita dengan jalan senang-senang. Nanti aku akan tunjukkan tempat terbaik dari rumah. Iya sih, aku juga males nih nunggu mobilnya lama banget. Ya udah sih, kalau gitu kamu temenin aku aja jalan-jalan di sini ya. Jangan sekali-kali mata Tuhan melihat apa yang kita buat yang baik, buat yang jahat. Lebih baik kita tunggu sebentar lagi mobilnya, kita pergi ke gereja. Gak usah ke gereja, ada jelas di sini. Seru loh. Anak yang mau menjalankan perintah Allah adalah anak yang mampu mengendalikan diri. Ayo, kendalikan dirimu, Sophie. Kendalikan dirimu. Ayolah, Cok. Tidak aku. Jangan. Ayolah, ayo. Jangan. Ayolah, ayo. Aku tetap pergi ke gereja. Kamu iblis, jangan godain aku. Aku ikuti mereka. Selesai. Nah, itu tadi video tentang seorang anak yang mampu mengendalikan dirinya ketika diajak oleh iblis untuk tidak datang ke gereja. Jadi anak-anak ibu hendaknya juga sama seperti si anak dalam video tadi, dia mampu mengendalikan dirinya supaya bisa melawan godaan dari si iblis. Nah, sekarang tugas LKPD kita ada beberapa soal yang akan kamu kerjakan. Yang pertama, apa arti beriman, apa arti godaan, kemudian tuliskan contoh-contoh godaan yang pernah kamu alami. Yang berikutnya, jelaskan bagaimana perasaan ketika berani melawan godaan. Dan yang terakhir, jelaskan cara kamu menjauhkan diri dari godaan. Kemudian tugas keterampilan kamu buat doa permohonan. Kamu buat seperti yang sudah ibu kasih contohnya. Kamu bisa hias-hias pinggirnya. Lalu kamu tulis doa permohonan di dalamnya tentang bagaimana cara melawan godaan, atau kamu meminta kekuatan dari Tuhan untuk mampu melawan godaan. Nah, sekarang ibu akan bagikan soal-soal LKPD-nya. Jadi kamu kerjakan nanti soal ini dari lembar kerja yang sudah ibu bagikannya.
semua anak-anak ibu sudah mengerti. Terbukti juga tadi ketika mengerjakan tugas kelompok sudah mengerjakannya dengan baik dan juga sudah berani untuk menampilkan hasil kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang anak-anak ibu, karena pelajaran kita sudah mau selesai, mari kita tutup dengan nyanyi dan doa. Kita bernyanyi, silakan berdiri semua. Yang berdoa nanti si Alphonse. Saya baca. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Maha Baik, berkati kami agar taat pada perintah-Mu dan taat pada nasihat orang tua dan guru. Amin.